Pagi Ibu. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ketua kelas silakan berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sudah sarapan semua? Belum. Kenapa belum sarapan? Belum ada. Silakan. Oke, di absen dulu ya. Yang hadir boleh angkat tangannya. Devila Diani Rahma, Hadir, Bu. Sofiah Kuzaima. Tidak hadir, Bu. Oke, sakit ya tadi dia kabar ibu. Hilorania, Ibu. Enoki Daliza, Hadir, Bu. Desi Putri Ayu, Ibu. Tani Sagita, Ibu. Gina Fiarti, Ibu. Reda Hidayah, Ibu. Kira Wulandari, Terlambat, Bu. Karina, Ibu. Seri Kesya, selamat ya. Sukma Puspitasari, Izin, Bu. oke. Jadi yang izin di hari ini ada 4 orang ya. Iya, Bu. Oke, baik. Ada yang tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Tidak. Bu. Belum tahu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Ada yang tahu apa itu sistem peredaran darah? Sistem yang mengatur darah dalam tubuh. Oke, betul sekali ya kita. Oke, sebelum itu ada capaian pembelajaran yang harus dicapai, yaitu pemahaman IPA peserta didik mampu menganalisis sistem organisasi kehidupan pada sistem peredaran darah manusia, meliputi struktur, fungsi, hubungan antar komponen, serta kelainan atau gangguan yang dapat terjadi. Peserta didik juga mampu menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan sistem peredaran darah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kemudian ada keterangan IPA, peserta didik mampu mengidentifikasi serta mengklasifikasikan komponen penyusun dari sistem peredaran darah, menginterpretasi berbagai data seperti gambar, grafik, video, dan studi kasus, menarik kesimpulan yang logis berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi, serta mengkomunikasikan hasil analisis tersebut secara besar. Oke, di sini ada 5 tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama yaitu ada murid mampu menjelaskan proses peredaran darah manusia, peredaran kecil yang besar melalui simulasi atau video pembelajaran agar lebih mudah memahami alur peredaran darah. Yang kedua, murid mampu mengidentifikasi komponen sistem peredaran darah manusia seperti jantung, pembuluh darah, dan darah melalui pengamatan model atau gambar sehingga memahami struktur dasar sistem peredaran darah. Yang ketiga, murid mampu menganalisis fungsi setiap komponen sistem peredaran darah melalui diskusi dan studi kasus sederhana. Yang keempat, ada murid mampu menyimpulkan pentingnya menjaga kesehatan sistem peredaran darah melalui analisis kebiasaan sehari-hari sehingga dapat menerapkan pola hidup sehat. Dan yang terakhir, ada murid dapat menganalisis grafik hubungan antara jenis pembuluh darah dan laju aliran darah untuk menarik kesimpulan yang logis. Oke, sebelum itu ada yang tahu organ apa yang sangat berperan dalam sistem peredaran darah? Jantung. Betul sekali, jantung. Jantung ini merupakan salah satunya organ yang sangat berperan dalam sistem peredaran darah, di mana jantung ini berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung ini memiliki 4 ruang, di mana ada 2 serambi kanan dan serambi kiri yang berfungsi. Serambi kanan ini berfungsi untuk menerima darah ke dalam jantung dan ada 2 bilik atau ventrikel, yaitu bilik kanan dan bilik kiri yang berfungsi untuk memompa darah keluar dari jantung. Oke, di sini ada bagian-bagian jantung. Di sini ada vena cava yang warna biru, kemudian ada serambi kanan,
ada katup bicus idalis, ada bilik kiri, dan dinding jantung. Oke, ayo kita lihat bagaimana darah mengalir melalui jantung. Yang pertama ada dari tubuh bagian atas, yaitu serambi kanan menyerap darah yang membawa CO2 atau karbon dioksida. Yang kedua, darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru, di mana tempat oksigen menggantikan karbon dioksida. Di bilik kanan ini, darah akan dipompa untuk menuju ke paru-paru. Selanjutnya, darah yang membawa oksigen dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Lalu darah dipompa ke bilik kiri dan mulai perjalanannya lagi ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada pembuluh darah, di mana pembuluh darah ini merupakan tabung atau saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh kita. Di sini siapa yang tahu jenis-jenis pembuluh darah? Arteri dan kapiler. Masing-masing dari ketiga jenis pembuluh darah ini memiliki ukuran dan fungsinya masing-masing. Oke, di sini ada yang pertama ada arteri, itu memiliki dinding yang paling tebal di antara ketiganya. Arteri ini memungkinkan untuk menahan tekanan tinggi yang dirasakan oleh jantung. Kemudian ada kapiler, dia seperti garis yang terputus-putus, itu memiliki dinding yang paling tipis yang memungkinkan zat seperti oksigen dan gula untuk dapat melewati dindingnya untuk masuk atau keluar dari darah. Kemudian ada vena, itu dia memiliki karakteristik yang tidak terlalu berotot dan tidak terlalu elastis dibandingkan dengan arteri, sehingga darah dapat mengalir melalui vena dengan tekanan yang rendah. Vena ini juga memiliki katup khusus yang membantu darah mengalir satu arah. Nah, dari masing-masing jenis pembuluh darah ini, arteri ini berperan untuk membawa darah dari jantung. Kemudian ada kapiler ini untuk membantu pertukaran zat di antara darah dan jaringan. Ada vena yang membawa darah kembali ke jantung. Jadi arteri ini membawa darah dari jantung, kemudian vena ini membawa darah kembali ke jantung. Oke, selanjutnya ada darah. Ini merupakan cairan khusus yang sebagian besar terdapat di dalam pembuluh darah. Darah ini merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma dan elemen seluler. Nah, darah ini memiliki 4 komponen utama, di mana ada sel darah merah, sel darah putih, platelet atau trombosit, dan ada plasma. Di mana sel darah merah ini berfungsi untuk membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa metabolisme tubuh. Sedangkan sel darah putih itu untuk melawan penyakit dan melindungi tubuh dari infeksi. Kemudian ada platelet atau trombosit, ini berkumpul di lokasi cedera dan membantu proses pembekuan. Jadi jika anak-anak sekalian pernah jatuh terus luka, itu bisa dengan cepat darahnya berhenti karena ada trombosit atau platelet yang berperan di dalamnya. Kemudian ada plasma, ini berwarna cairan berwarna kuning pucat, di mana ini untuk tempat komponen lain mengapung di dalam plasma. Nah, ini ada beberapa karakteristik dari plasma darah. Plasma darah ini tersusun dari 91,5% air atau H2O dan 8,5% zat terlarut. Sel darah merah atau eritrosit ini memiliki karakteristik berbentuk bulat, pipih, dan cekung atau dibentang. Sel darah merah ini tidak memiliki inti sel dan juga mengandung hemoglobin. Hemoglobin ini merupakan protein yang mengandung unsur besi dan membuat warna sel darah merah menjadi warna merah. Kemudian ada sel darah putih, di mana sel darah putih ini diproduksi di sumsum tulang.
bentuknya tidak tetap atau ameboid, mempunyai inti sel dan berfungsi untuk melawan kuman atau penyakit. Di sini ada jenis-jenis dari sel darah putih. Di sini ada dua jenis yang sel darah putih yang bergranula dan agranulosit. Jenis yang granulosit itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada eosinofil, basofil, dan neutrofil. Eosinofil ini memiliki karakteristik mengandung granula yang berwarna merah, yang bintik-bintik merah, yang berfungsi untuk ketika kita alergi, terutama infeksi cacing. Kemudian ada basofil, ini mengandung granula berwarna biru yang berfungsi pada reaksi alergi di tubuh. Kemudian ada neutrofil, itu disebut juga sel-sel PMN atau polimorfonuklear yang berfungsi sebagai fagosit atau menyerang patogen-patogen yang ada di dalam tubuh kita atau virus. Kemudian ada granulosit, itu terbagi menjadi dua, limfosit dan monosit. Nah, limfosit ini ada dua jenis, yaitu sel T dan sel B. Keduanya berfungsi untuk sebagai imunitas dan kekebalan tubuh di tubuh kita. Kemudian ada monosit, bentuknya seperti ini. Ini merupakan leukosit yang berukuran paling besar di antara jenis-jenis sel darah putih ini, yang berfungsi untuk mencerna sel-sel mati dan rusak dan membantu sistem kekebalan tubuh juga. Nah, ini ada topping darah atau trombosit atau platelet. Ini merupakan trombosit ini merupakan fragmen sel kecil yang bentuknya kecil, tidak beraturan, dan kadang juga tidak berwarna di dalam darah. Topping darah ini juga berperan dalam proses pembekuan darah dan hemostasis. Kemudian trombosit ini juga bukan merupakan sel utuh karena trombosit ini tidak memiliki inti sel. Trombosit merupakan pecahan dari sel besar di sumsum tulang yang disebut dengan megakariosit. Ada yang ingin bertanya? Boleh, Rega? Bu, kenapa ketika kita jatuh kan memerlukan mengeluarkan darah secara terus-menerus, tapi setelah beberapa lama itu darahnya tidak keluar gitu, kenapa hal itu bisa terjadi? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Di sini ada yang ingin bantu menjawab? Oke, boleh, Rani. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu bahwasanya karena di dalam darah itu terdapat topping darah atau trombosit yang membantu proses pembekuan darah. Nah, trombosit ini akan menutup luka sehingga pendarahan bisa berhenti dengan cepat. Oke, bagus sekali jawabannya. Boleh beri aplaus dulu untuk Rani dan Rega. Betul ya, jadi kenapa luka itu bisa cepat sembuh itu karena adanya peran dari trombosit ini yang berperan utama dalam proses pembekuan darah. Jadi jika kita terluka itu apalagi lukanya luka ringan itu bisa dengan cepat sembuh. Oke, untuk memahami pembelajaran ini, mari kita simak video berikut. Silakan diperhatikan ya, anak-anak.
Sudah menyimak semuanya? Sudah. Ada nggak yang dengar tadi bahwa berapa kali sih jantung kita memompa setiap harinya? 100 kali. Ya betul. Jadi jantung kita itu ternyata walaupun kita tidak terasa, jantung itu memompa setiap harinya hingga ratusan ribu kali. Oke. Di video tadi sudah dijelaskan bagaimana bagaimana darah itu beredar di tubuh. Jadi peredaran darah pada manusia itu setiap kali beredar, darah melewati jantung sebanyak 2 kali sehingga disebut dengan peredaran darah ganda. Nah, pada peredaran darah ganda tersebut dikenal dengan adanya peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, peredaran darah kecil ini merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung, bilik kanan, itu darahnya kayak miskin oksigen atau darah kotor yang akan dipompa oleh ventrikel kanan menuju ke paru-paru melewati arteri pulmonari, dan di paru-paru ini darah yang mengandung CO2 itu akan diubah menjadi darah yang mengandung oksigen. Nah, pada darah yang sudah mengandung oksigen, maka dia akan kembali lagi ke jantung melalui aorta, akan masuk melalui atrium kiri dan akan dipompa lagi ke ventrikel kiri. Dilanjutkan dengan peredaran darah besar. Jadi setelah peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung, itu dilanjutkan oleh peredaran darah besar. Setelah darah yang kaya oksigen ini akan dipompa lagi oleh ventrikel kiri menuju ke arteri sistemik, di mana ini akan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Setelah diedarkan ke seluruh tubuh, itu akan kembali lagi melalui vena sistemik warna biru ini, dan setelah darah yang kaya oksigen ini diedarkan ke seluruh tubuh, itu akan mengandung zat-zat sisa metabolisme karena sudah terserap oleh tubuh, dan akan kembali lagi ke jantung melalui vena cava. Ini akan masuk lagi dan akan dipompa lagi oleh ventrikel kanan menuju paru-paru lagi. Nah, seperti itulah sistem peredaran darah kita yang tidak pernah berhenti bekerja. Kita akan selalu memompa darah untuk menghasilkan oksigen yang kita butuhkan. Oke, di sini ada frekuensi denyut jantung, di mana ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Di antaranya ada aktivitas tubuh seperti misalnya kita sedang berbaring, sedang tidur, atau sedang berolahraga dan berlari, itu akan mengaruhi frekuensi denyut jantung. Ketika kita sedang melakukan aktivitas tubuh yang lebih berat, itu jantung akan memompa darah dengan cepat. Kemudian ada jenis kelamin, ini di mana ada perbedaan frekuensi denyut jantung antara laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh tinggi badan, berat badan, dan juga jenis kelaminnya. Kemudian ada 3 suhu tubuh, di mana ketika kita sedang demam atau kita sedang sakit, itu tentunya frekuensi denyut jantung kita akan bekerja lebih cepat dibandingkan dengan suhu tubuh yang normal. Kemudian ada yang keempat, itu ada umur, di mana frekuensi denyut jantung ini berbeda antara anak bayi dan orang dewasa. Nah, anak bayi itu tentunya membutuhkan oksigen yang lebih banyak, sehingga frekuensi denyut jantungnya lebih cepat untuk memompa darah dan menghasilkan oksigen. Kemudian ada komposisi ion dalam tubuh. Ini komposisi ion seperti natrium dan kalium di dalam tubuh itu juga
mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Boleh, Wulan? Kenapa saat kita berlari atau berolahraga kita digital berdiri sekali? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, di sini ada yang ingin membantu Ibu menjawab pertanyaan dari Wulan. Ada Bu, Boleh, Katrina. Karena saat berlari atau berolahraga tubuh itu membutuhkan lebih banyak oksigen. Nah saat inilah jantung itu akan memompa darah lebih cepat supaya kebutuhan oksigennya itu cepat terpenuhi, Bu. Oke, bagus sekali jawabannya Katrina. Boleh apresiasi dulu. Jadi betul sekali ya, bahwa kalau misalnya kita sedang berlatih atau berolahraga itu kita juga lebih banyak membutuhkan oksigen sehingga frekuensi denyut jantung kita lebih cepat. Oke, selanjutnya boleh perhatikan Ibu terlebih dahulu. Di sini ada beberapa gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama yaitu ada stroke, di mana stroke ini merupakan penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah yang disebabkan adanya pembuluh darah di otak yang tersumbat atau pecah. Jadi kalau misalnya ada pembuluh darah yang tersumbat atau pecah di otak kita itu akan menyebabkan penyakit stroke sehingga akan terjadi kelumpuhan pada setengah bagian tubuh kita. Kemudian ada yang kedua ada serangan jantung atau aterosklerosis. Itu merupakan suatu kondisi di mana mengerasnya dinding pembuluh darah arteri yang dikarenakan timbunan lemak yang menyumbat laju peredaran darah di pembuluh darah. Nah, timbunan lemak ini dikarenakan disebabkan oleh kolesterol. Dimana jadi jika kita mengonsumsi terlalu banyak makanan yang mengandung kolesterol itu yang mengandung lemak seperti gorengan, seblak itu akan meningkatkan resiko kolesterol dan akan berakibat ke jantung. Kemudian ada hipertensi. Ada yang tahu apa itu hipertensi? Ya, betul sekali. Hipertensi merupakan hipertensi atau darah tinggi ini merupakan suatu penyakit ketika tekanan darah seseorang itu sama atau di atas 140/90. Hipertensi ini menyebabkan jantung bekerja lebih keras lagi untuk memompa darah. Hipertensi ini juga bisa mengakibatkan pecahnya pembuluh darah. Nah, jadi jika kita mengalami hipertensi, jika ini terus-menerus dan tidak dicegah, ini akan berakibat ke stroke. Oke, jadi ya siapa yang punya penyakit darah tinggi di sini? Saya. Oke, jadi jangan sampai kita terkena hipertensi ya. Oke, ada pun beberapa cara untuk memelihara kesehatan sistem peredaran darah kita. Yang pertama yaitu menjaga pola makan sehari-hari. Diusahakan untuk makan 4 sehat 5 sempurna, bukan 4 sehat 5 seblak ya. Jadi harus menjaga pola makan, makan sayur, buah, dan makan makanan yang bergizi. Yang kedua ada olahraga secara teratur. Siapa yang di sini olahraganya teratur? Saya, Oke. Olahraga secara teratur minimal 1 kali seminggu, berlari atau jogging atau yoga. Kemudian yang ketiga ada menghindari minuman beralkohol dan kebiasaan merokok. Yang keempat ada menerapkan pola hidup sehat, di mana pola hidup sehat ini bisa kita jaga melalui tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, berolahraga, dan menghindari stres yang berlebih. Oke, karena materinya sudah Ibu sampaikan, sekarang waktunya kuis. Nah, di sini Ibu memiliki kuis yang namanya snack soal. Jadi, Ananda sekalian nanti mendapatkan satu snack soal dan akan Anda jawab
di bagian bawahnya dan beri nama. Boleh diambil secara acak. Oke, sudah dapat semua? Oke, di situ jadi ada nomor soalnya dan sudah ada pertanyaannya. Jadi silakan kalian jawab secara singkat dan tepat. Jadi kalau ada yang sudah silakan kumpul dan akan mendapatkan poin lebih dari ibu. Boleh silakan dikerjakan ya. Cepat sekali Nofida. Mudah Bu soalnya. Sudah Bu. Oke, boleh. Oke, tunggu teman-temannya dulu ya. Lesi dan Devia akan kerja masing-masing sendiri-sendiri. Oke, apakah sudah semua? Sudah. Ada yang ingin menyebutkan soal dan jawabannya? Silakan silakan. Boleh berkenan. Jadi saya dapat soal nomor 16 Bu. Peran leukosit adalah melawan bibit penyakit Bu. Apakah benar jawabannya? Benar. Tercatat dulu. Ada satu orang lagi? Boleh Reda? Saya dapat soal bagian darah yang berupa cairan warna kekuningan disebut apa? Plasma darah. Apakah benar teman-teman? Benar. Tercatat dulu. Jadi yang sudah boleh dikumpulkan. Kumpulkan lagi untuk jawaban yang benar akan mendapat nilai lebih. Yeay. Oke, karena kuisnya sudah selesai di sini, ibu punya lembar kerja peserta didik yang akan kalian isi. Sebelumnya, boleh dengarkan dulu Devil. Sebelumnya ibu akan membagikan kelompok menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 yaitu Devil, Nofida, Reda, dan Dina. Kelompok 2 itu ada Lesi, Rani, Dina, dan Katina. Boleh dan Ulan. Jadi silakan untuk duduk secara berkelompok. Kelompok 1 boleh di sebelah kanan ibu dan kelompok 2 di sebelah kanan. Kita yang beda. Di pojok. Oke aja. Baik, boleh perhatikan ibu sebentar. Jadi di sini ada lembar kerja peserta didik, sistem peredaran darah. Di sini kalian bagian depan kalian isi nama dan kelompoknya. Kemudian silakan dibaca petunjuk penggunaan LKPD-nya dan baca materinya. Setelah itu silakan kalian isi. Apakah
aktivitas-aktivitas yang ada di dalam LKPD, dan di bagian halaman 5 itu ada analisis studi kasus sederhana. Jadi kalian bersama teman kelompok kalian berdiskusi untuk menjawab kasus yang ada. Jawabnya di belakang dan jawab pertanyaan yang ada di lembar LKPD ini. Dan yang terakhir itu ada, ayo kita hitung laju darah kita. Itu silakan bersama dengan teman kelompoknya kalian berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Silakan jawabannya ditulis di belakang. Oke, baik. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, silakan dikerjakan ya. Diskusi yang terakhir itu tulisannya sebelum kelompoknya di bawah ini. Itu kan diskusi ini dari jawaban daripada ada pertanyaan yang juga ini jawabannya artinya simpan jawaban.
Ada yang mau wisuda? Amin, Bu. Kelompok kedua. Harus nomor 1. Oke, apakah sudah semua? Sudah, Bu. Anak-anak. Sudah, Bu. Sudah? Oke, kelompok siapa yang mau maju duluan? Kami, Bu. Kami, Bu. Kami susah duluan, Bu. Kami angkat tangan duluan, Bu. Yang kedua. Yes. Silakan. Kelompok satu silakan diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai KPD ini tadi. Sebelum itu kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Rani Segita dan rekan saya. Saya Wandani. Saya Resi Bayu. Saya Ferdina. Baik, selanjutnya untuk aktivitas pertama. Ayah menulis akan dijawab. Ayo menulis itu jelaskan peranan organ tubuh berikut dalam sistem peredaran darah dan pertukaran zat pada manusia. Jantung itu berfungsi sebagai organ darah, pemompa darah, pembuluh darah, berfungsi sebagai saluran peredaran darah. Paru-paru atau alveolus tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Usus halus itu menyerap zat makanan hasil pencernaan. Ginjal itu menyerap darah dan membuang zat sisa metabolisme. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Lexi. Baik, selanjutnya itu kegiatan analisis, menganalisis dari gambar-gambar tersebut. Di peredaran darah kecil, jalur utamanya yaitu fungsi mengalirkan darah dan jantung ke paru-paru dan kembali. Peredaran darah besar yaitu jalur utamanya mengalirkan darah ke seluruh tubuh, jalur balik bilik kiri, aorta seluruh tubuh, vena, cara serambi kanan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ferdina. Baik, di sini ada soal ayo diskusi. Jadi yang pertanyaan saat itu, apa kemungkinan penyebab jantung berdebar pada Ardia? Nah, penyebabnya itu kurang olahraga karena ada faktor begadang, konsumsi kafein. Dan yang pertanyaan kedua, bagaimana kebiasaan Ardia mempengaruhi kerja jantung? Jadi karena pengaruh jantung bekerja lebih cepat. Yang ketiga, apa solusi yang dapat dilakukan? Solusi yang dapat dilakukan itu harus tidur dengan cukup, olahraga, dan juga mengurangi kafein. Nah, ini saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu ayo diskusi. Itu tuliskan hasil studi kelompokmu mengenai studi kasus yang ada grafiknya ini. Itu satu, laju darah saat olahraga lebih cepat. Dua, karena kebutuhan oksigen meningkat. Yang tiga, contoh 72 per 60, 1,2 per detik, 60 per 60, berarti 2 kali per detik. Oke, kesimpulannya yaitu sistem peredaran darah berfungsi mengedarkan oksigen, nutrisi, dan sisa metabolisme, serta menjaga kesehatan dilakukan dengan berolahraga, istirahat cukup, dan pola hidup sehat. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami yang sudah kami jawab di lembar kerja peserta didik. Sebelumnya perkenalkan, saya Nafrida Liza Ramadhani dan rekan saya Dekaran Dharma, saya Reda Hidayat. Saya Nina Fiarti. Baik, aktivitas yang pertama itu akan dijelaskan oleh Devi. Baik, pada aktivitas pertama itu ayo menulis, jelaskan peranan organ tubuh berikut dalam sistem peredaran dan pertukaran zat pada manusia. Pada gambar pertama ada jantung. Jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini menyalurkan darah dari jantung dan menuju jantung. Kemudian ada paru-paru, tempat pembukaan oksigen dan karbon dioksida. Ada usus halus. Usus halus ini menyerap sari-sari makanan ke dalam darah. Kemudian ada ginjal. Ginjal ini menyaring darah dan membuang zat sisa metabolisme. Aktivitas selanjutnya akan dijelaskan oleh Reda. Pada aktivitas selanjutnya itu kita ada menganalisis, pertama analisis jalur peredaran darah pada manusia, mengkaji kolomnya. Pertama itu ada peredaran darah kecil, yang mana pada peredaran darah kecil itu jalur utamanya itu jeli kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, kemudian ada seram kiri. Adapun fungsinya itu untuk mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Selanjutnya itu ada peredaran darah besar, di mana jalur utamanya itu dari bilik kiri ke aorta, terus diteruskan ke seluruh tubuh, dilanjutkan ke vena cava dan sampai ke seram kanan. Fungsinya itu untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina. Selanjutnya ada studi kasus yang telah kami analisis. Kemudian pertanyaannya, apa kemungkinan penyebab jantung berdebar pada ardea? Karena kurangnya olahraga, bergadang, dan juga dikonsumsi kafein. Kedua, bagaimana kebiasaan ardea mempengaruhi kerja jantung? Itu jantungnya bekerja lebih cepat. Ketiga, apa solusi yang dapat dilakukan? Itu dengan tidur cukup, kurang lebih 8 jam, olahraga minimal 1 minggu 1 kali, dan juga mengurangi kafein. Baik, aktivitas yang selanjutnya itu ayo diskusi. Di sini ada menghitung laju darah yang setelah disediakan. Yang pertama itu, berapa banyak beda laju darah di seluruh tubuh pada saat berolahraga dengan istirahat. Laju darah saat berolahraga itu akan lebih cepat berjalan karena kita sedang melakukan aktivitas yang berat. Kemudian yang kedua, menurut kalian mengapa laju darah pada saat olahraga lebih cepat dibandingkan saat beristirahat? Karena kebutuhan oksigen saat kita berolahraga itu meningkat. Kemudian hitunglah berapa banyak laju darah di seluruh tubuh per detiknya pada saat beristirahat dan pada saat berolahraga. Pada saat berolahraga itu misalnya 120 per 60. Jadi laju darahnya itu 2 kali per detik. Oke, baik. Ada yang ingin ditanggapi dari kelompok 2? Cukup. Oke, mungkin itu saja presentasi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih ya kepada dua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, mari kita bahas. Yang pertama itu ada ayo menulis, jelaskan peranan organ tubuh berikut dalam sistem peredaran darah dan pertukaran zat pada manusia. Di sini kalian menuliskan peranan organ tubuh yang ada. Yang pertama yaitu jantung, yaitu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan menghasilkan oksigen. Kemudian yang pembuluh darah itu berperan untuk menyalurkan darah menuju jantung dan seluruh tubuh. Kemudian ada paru-paru, ini di mana tempat pertukaran darah yang mengandung CO2 menjadi darah yang mengandung oksigen.
Yang ketiga, yang terakhir ada ginjal, itu berfungsi untuk menyaring darah dan membuang zat sisa metabolisme. Oke, yang kedua ada analisislah jalur peredaran darah pada manusia, lalu lengkapi kolom berikut dengan informasi yang sesuai. Peredaran darah kecil itu jalur utamanya apa aja? Dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Oke, fungsinya yaitu untuk mengalirkan darah dari jantung. Fungsinya itu untuk mengalirkan darah dari jantung dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Oke, selanjutnya itu ada peredaran darah besar. Jalur utamanya ada bilik kiri, aorta, seluruh tubuh, vena cava dan serambi kanan, fungsinya itu untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Oke, di sini ada studi kasus di mana dia adalah siswa kelas 8. Belakangan ini sering merasakan jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Hal tersebut tidak hanya terjadi saat beraktivitas, tetapi juga ketika ia sedang duduk santai di kelas atau di rumah. Saat jantungnya berdebar, artinya kadang merasa gelisah dan sulit berkonsentrasi dalam belajar. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-harinya dan membuat bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuhnya. Dalam kesehariannya, ternyata Ardia ini jarang berolahraga dan lebih banyak menghabiskan waktu bermain game setelah pulang sekolah. Ia juga sering tidur larut malam sehingga waktu istirahatnya kurang. Selain itu, Ardia cukup sering mengkonsumsi minuman berkafein seperti kopi atau minuman energi untuk mengatasi rasa kantuk. Tanpa disadari, kebiasaan-kebiasaan tersebut justru dapat mempengaruhi kerja jantung, sehingga keluhan jantung berdebar semakin sering dirasakan. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa kemungkinan penyebab jantung berdebar pada Ardia? Nah, penyebab jantung berdebar pada Ardia ini karena dia jarang berolahraga, sering begadang dan mengonsumsi kafein. Kemudian ada bagaimana kebiasaan dia mempengaruhi kerja jantung itu karena ada ini sering begadang, kurang olahraga dan sering mengonsumsi kafein, jadi frekuensi jantungnya bekerja lebih cepat. Kemudian apa solusi yang dapat dilakukan? Itu bisa tidur yang cukup kurang lebih 8 jam dalam sehari. Kemudian olahraga minimal 1 kali seminggu. Kemudian bisa mengurangi konsumsi kafein dan minuman energi. Selanjutnya ayo kita hitung laju darah kita. Nah, ketika sedang berolahraga, jantung memompa darah lebih cepat dibandingkan ketika kalian sedang beristirahat. Dari grafik ini, laju darah itu ketika istirahat, ini laju darahnya 5.000 cm3 per menit. Sedangkan ketika sedang berolahraga itu rata-rata laju darah di seluruh tubuh itu bisa mencapai 25.000 cm3 per menit. Nah, dari grafik ini ada pertanyaan yang harus dijawab. Berapa banyak beda laju darah di seluruh tubuh pada saat berolahraga dan beristirahat? Berapa banyak beda laju darah? Berarti saat berolahraga itu 25.000 dan saat istirahat itu 5.000. Jadi selisihnya antara istirahat dan berolahraga itu laju darahnya 20.000 cm3 per menit. Kemudian yang kedua, menurut kalian mengapa laju darah pada saat berolahraga lebih cepat dibandingkan pada saat beristirahat? Karena tubuh lebih membutuhkan oksigen saat berolahraga. Iya, betul sekali. Karena ketika aktivitas yang berat pada tubuh itu kita lebih banyak membutuhkan oksigen dan mengeluarkan CO2. Jadi itulah peran dari jantung untuk memompa darah yang menghasilkan oksigen. Nomor 3, hitunglah berapa banyak laju darah di seluruh tubuh per detiknya pada saat beristirahat dan pada saat berolahraga. Nah, ini bisa dilakukan
dengan cara menghitung denyut nadi di pergelangan tangan selama 1 menit, lalu dikalikan 4. Misalnya, denyut nadi kita 18 kali per menit, itu dikalikan 4, hasilnya 72 kali. Nah, 72 inilah yang kita ditanyakan per menitnya. 72 kali ini dibagi dengan 60 detik. Makanya hasilnya 1,2 kali per detik. detik. Begitu juga ketika sedang berolahraga atau kita sedang berlari, dengan cara menghitung denyut nadi itu juga bisa mencari berapa kali denyut nadi kita per detik. Oke. Mengerjakan AKPD sudah selesai. Adakah yang ingin membantu Ibu untuk membacakan kesimpulan? Boleh Devi maju ke depan. Baik, untuk kesimpulan pada materi yang kita pelajari hari ini mengenai sistem peredaran darah dapat disimpulkan bahwasanya darah itu memiliki peran penting dalam tubuh karena berfungsi mengangkut oksigen, zat makanan serta sisa metabolisme ke seluruh bagian tubuh. Sistem peredaran darah ini juga terdiri atas jantung sebagai pemompa darah, kemudian pembuluh darah sebagai jalur peredaran darah, dan darah sebagai media pengangkut berbagai zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Oke, baik sekali kesimpulannya. Boleh anak-anak untuk memberikan aplaus. Betul sekali yang disampaikan oleh Devi tadi. Peredaran darah ini sangat penting di dalam tubuh kita, di mana sistem peredaran darah ini berfungsi untuk mengedarkan oksigen, zat makanan, hormon dan seri-seri makanan ke seluruh tubuh serta membawa sisa metabolisme untuk dikeluarkan. Karina boleh dengarkan Ibu dulu. Kemudian sistem ini terdiri atas jantung, darah, dan pembuluh darah yang bekerja sama menjaga kelangsungan hidup dan keseimbangan tubuh. Kemudian ada peredaran darah manusia ini ternyata bersifat tertutup dan ganda, yaitu darah selalu mengalir di dalam pembuluh darah serta melewati jantung sebanyak 2 kali dalam 1 kali peredaran. Menjaga kesehatan sistem peredaran darah itu sangat penting dan dapat dilakukan dengan pola hidup sehat seperti berolahraga teratur, mengkonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan menghindari kebiasaan buruk agar organ tubuh kita dapat bekerja secara optimal. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Boleh untuk ketua kelas Vito. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bersedia. Beri salam kepada Ibu Guru. Terima kasih, Bu.